Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi supaya lebih semangat. Jalan-jalan ke pasar Jumat, mampir sebentar membeli tomat. Kita semua umat Nabi Muhammad, yuk jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa syahrun fihi nutahhiru ajsadana wa qulubana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah." Rasulullah bersabda, tidaklah sekumpulan orang berkumpul, duduk-duduk, berbetah-betah di masjid. Apa yang mereka lakukan di masjid duduk? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat Allah. Au yatadarasuna. Atau tidak ada yang menambat mereka di masjid kecuali karena mereka yatadaras, ingin belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka, kata Nabi, akan diberi oleh Allah 4 keistimewaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Yang kedua, wa khasyatumur rahmah. Mereka dilimpahi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa haffatumul malaikah. Ada malaikat yang duduk bersama mereka. Namanya malaikat sayyahin. Di mana ada majlis, duduk malaikat dan mendoakan orang yang ada di masjid itu. Yang terakhir, wa dzakaruhumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut nama mereka dan membanggakan mereka di depan para malaikat. Mungkin mereka tidak dikenal di dunia, tapi karena rajinnya mereka mengaji, mereka viral di langit dan Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadis sahih, mudah-mudahan mereka yang dimaksud adalah termasuk kita yang duduk di siang hari ini hingga waktu jam 1 lebih kurang. InsyaAllah kita selesai. Materi kita hari ini, beruntung aku menjadi seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, para ulama bahkan para ilmuwan meneliti bahwa agama yang dikatakan di dunia ini cuma Islam saja. Kenapa kata mereka? Karena agama ini mengurus dari mulai masuk toilet sampai masuk istana. Buddha, politik jangan sentuh. Nasrani, ajaran keyakinan saja. Tidak ada seapik Islam ini. Motong kuku diatur, cara meludah diatur, cara menoleh diatur, cara menjamah, megang siapa yang harus dipegang diatur, cara makan diatur, cara tidur diatur, cara buang air diatur. Semua diatur. Mau bicara apa agama? Ya, ingin bicara tentang sistem keamanan, ada nanya fiqih, al-aman, keamanan. Bicara tentang hukum-hukuman, ada namanya fiqih jinayah, tentang kriminal. Bicara tentang keadilan, kejaksaan, fiqhul idalah, tentang bursa efek ekonomi, fiqhul iktisab. Udah rapi semua agama. Ya, tapi saya akan menyampaikan apa untungnya kita menjadi seorang Islam. Saya akan sampaikan dalam 3 poin. Yang pertama, jemaah, masuk surga dengan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Tak sholat bang, gak apa-apa. Tak mau baca Quran, gak apa-apa. Gak mau puasa, gak apa-apa. Gak mau zakat, gak apa-apa. Bermaksiat, gak apa-apa. Selama Allah dia tidak ganggu, insya Allah masuk surga. Tapi direbus dulu dia. Nah, itulah ratusan tahun itu. Ya, direbus oleh Allah di neraka. Ya, yang mengatakan ini hadis sahih Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Apa katanya? Wahai Mu'adz, ma haqqullah 'alal 'ibad. Wahai Mu'adz, apa hak Allah
yang harus dipenuhi oleh hamba. Hak Allah yang kita harus penuhi. Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, cuman Allah dan Rasulnya yang tahu. Hak Allah yang harus kita penuhi Mu'adz, ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Dua ini paralel. Jangan sembah Allah, jangan sekutukan. Sembah Allah, jangan sekutukan. Ini nggak bisa dipisah. Seperti koin. Ada uang gambar Garuda di sampingnya, ada angka 500 sampingnya. Satu aja blank, nggak laku ini uang. Kalau orang beragama ini menyembah Allah rajin, kemudian dia menyekutukan Allah, tak laku beragamanya. Artinya ditolak. Ya. Lalu wahai Mu'adz, apa pula haknya Allah, apa pula haknya hamba yang harus Allah penuhi? Apa hak kita yang harus Allah penuhi? Allah yu'adzib. Allah tidak akan mengazab. Artinya Allah masukkan kita ke surga man la yusyriku bihi, selama kita enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kata Nabi, fala taqul, wahai Mu'adz, jangan kau ceritakan ini. Fayattakilu, nanti orang malas beribadah ini. Enggak usah baca Quran, yang penting jangan sekutuin Tuhan aja. Nanti orang jadi malas. Lalu Mu'adz bin Jabal tetaplah menyampaikan hadis ini kepada kita. Karena ada ancaman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan ayat kami, ujung ayatnya ulaika yal'anuhumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan Mu'adz sampailah kepada kita. Kan kita ini ada model-model ini masuk manusia ini. Ya. Ada rajin ibadah tak pakai jilbab. Ada rajin ibadah, rajin sholat dia rapat jilbabnya. Ya. Betul, jilbaber. Begitu berjilbab langsung digeber, panjang sampai ke mata kakinya. Kan ada yang rajin sholat, rajin juga apa namanya nih? Judi online umpamanya. Kan ada model begitu. Rajin sholat, rajin maksiat, rajin sholat, jadi STMJ gitu. Sholat tekun maksiat jalan. Ada nggak di sini? Rajin sholat, kerja tempat riba, kan begitu tuh. Hal ini ditegur oleh Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ini kata Allah, ada yang beragama itu di pinggir-pinggir aja dia beragama, pinggir-pinggir aja. Para ulama maksudnya apa? Maksud Allah ini berpinggir-pinggir dia beribadah. Ya, kita kembali kepada ayat. Apa itu? Ayatnya menjelaskan langsung apa maksud orang beragama di pinggir-pinggir, nyari aman aja dia. Siapa itu? Kata Allah di Quran, in asabathu khair itma'anna bih. Jika dia ditimpa sesuatu kebaikan, ya, yang menyenangkan hatinya, tenang hatinya. Kebaikan ini bagus, ini baru Pak Ustadz namanya. Ini bagus ceramahnya Pak Ustadz ini, bagus ini. Begitu wa in asabathu syarra, begitu menyinggung tuh ceramah terhadap dirinya, apa itu? Inqalaba ala wajh. Tak bagus nih penceramah ini. Ya, apa namanya? Apa sih? Intoleran. Macam-macam lah. Saya waktu itu mengisi pengajian di Pamulang. Saya ceritakan bab sholat. Saya mengajar fikih sholat semua rapi. Dari mulai takbir sampai salam rapi. Satu kali saya melenceng tentang riba. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, ada seorang ibu ini, dia dengar ceramah saya ini, senang sama saya. Bertanya antusias dia. Saya bilang, ketika saya menjelaskan ke riba sedikit, karena ada yang bertanya, orang pemakan riba ini, dan orang yang ikut transaksi riba, sebelum diazab di neraka, di kuburan udah diazab dia. Hadis Sahih Imam Bukhari, kata Nabi, dibuatkan nanti danau di dalam barzakh, danau. Isinya kata Nabi nanah dan darah, disuruh berenang dia. Setiap kali dia ke pinggir kata Nabi, ada orang menyumbatkan batu ke mulutnya panas-panas, dorong ke tengah sampai hari kiamat. Nah, mulai berubah wajahnya tuh. Ya, karena dia pejabat tinggi di finance riba itu. Mulai gak senang dah itu. Ya, mungkin di antara kita ada juga begitu. Rajin sholat, milih pemimpin, tak mau sesuai Quran. Ada nggak di sini begitu? Jadi dia begini, Pak.
Kita ini tak perlu akal kita jika sudah syariat menjelaskannya, Pak. Saya ulangi. Kenapa? Karena akal kita itu kecil debu, syariat Allah itu raksasa itu. Saya buat contoh. Kalau kita buang angin kan batal wudu. Betul nggak? Batal wudu kan? Habis itu ngapain kita? Ngapain? Wudu lagi kan? Apa yang dibasuh? Wajah, tangan, kepala, kuping, kaki. Kenapa yang sumber yang membuat batal tak saya basuh? Jelas itu? Nggak bisa, akal kita kecil. Saya buat contoh lagi. Kalau kita jalan-jalan, kata Nabi, khof, seperti bot itu ya. Yang tinggi, yang kayak tentara itu. Kalau kita musafir, atau perang lah zaman dahulu, itu kan ketika berwudu, tak usah dilepas itu. Sapu atasnya. Dah, sekali saja. Lalu sholat. Apa kata Imam Ali? Lau kanatil din. Andai kata agama itu, kata beliau, bil akal, dengan akal. Niscaya yang utamakan disapu, yang bersihkan telapaknya. Itu yang diinjak. Kenapa atas saja? Di situ nanti harus tahu diri ya kalian. Ya. Kadang-kadang ada sesuatu, Pak, yang tak bisa kita, ada penyanyi dangdut ini, saya nggak sebut namanya. Pokoknya penceramah. Kata dia begitu. Kok nggak masuk akal saya ya? Ya, masa gara-gara celana di bawah mata kaki itu bisa ke neraka? Nggak tahu saya menggemar beliau juga sebenarnya ya. Tapi ada poin-poin tertentu yang perlu kita untuk komentari. Yang ngomong itu kan Nabi itu. Apa kata Nabi? Hadis sahih Imam Bukhari. Ma'asfaral ka'baini fa finnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki, kata Nabi, ke neraka. Ditambahkan hadis Imam Muslim. Wala yukallimuhumullah. Nanti Allah tidak mau ngomong sama dia. Wala yanzur ilaihim. Allah tak mau pandang dari akhir. Walau ma'adzabun alim. Azab pedih menunggu dia. Ini kan hal enteng begini kok ngeri banget ancamannya ini. Nah, Imam Syafi'i bijak dia. Dikumpulkan dulu hadis isbal. Hadis di bawah mata kaki dikumpulkan dulu. Dia ketemu dua hal itu. Barang siapa di bawah mata kaki, batorok, sombong, wakuyola atau angkuh. Nah ini. Berarti ada qaid dalam usul fiqh. Ya? Kalau dia sombong, angkuh, baru berdosa. Kalau nggak sombong, tak berdosa dia. Tukang cilok, celananya di bawah mata kaki. Apa disombongi? Hidupnya susah hidup dia. Ya? Betul nggak? Nah, itu di situ nanti syariat apa itu akal harus tahu diri dia. Tak usah saya ke syariat, Pak ya. Bumi ini jika dikelilingi, nah itu paling berapa lama itu? Berapa lama mengelilingi bumi ini? Isi aftur dulu, naik ke atas. Ya katakanlah sehari semalam atau 2 hari 2 malam. Ada ciptaan Allah namanya. Yuwaiskadi kata para ilmuwan NASA. Bagaimana? Bulat juga entah di mana itu. Tapi jika kita naik pesawat dari sini, keburu rontok pesawatnya. Kenapa? Karena mengelilingi ciptaan Tuhan yang bulat ini, itu menghabiskan usia kata mereka 800 tahun. 8 abad. Bumi ini debu ini, nggak ada apa-apanya kita ini. Bumi ini. 8 abad. Jika kiamat bumi nggak pengaruh ke sana. Raksasa. Tak usah diameternya, karena bilangan 0 dan desimal habis dan putus sudah. 800 abad, 8 abad. Tak sampai-sampai pesawatnya. Ini bumi sehari sama selesai. Dari situ, dari ciptaan aja. Apalagi syariatnya. Terima aja sudah. Terima. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Allah turunkan di kitabnya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Jika kalian mendengar ada orang mengingkari ayat Allah, wa yustahza'u biha, mengolok-olok agama Allah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama dia. Baik person, baik kelompok, baik partai, jika mengolok agama Tuhan, jangan duduk ke dia, jangan dukung dia, jangan dukung kalau dia partai, jangan dukung dia kalau orang. Apa kata Allah? Jika kau dukung dia, kata Allah, innakum idzam mintum, kau dan dia sama saja. Ayat begini ini biasanya ada yang nggak senang ini. Dia masuk partai penista agama, tapi dia makan dari itu. Kalau sudah dapurnya digoyang-goyang itu, udah mulai. Ya, itulah karakter manusia. Nanti akan tersaring itu. Siapa yang patuh, utuh, dan siapa yang tidak. Itu pertama ya.
Pertama, beruntung aku menjadi muslim, asalkan aku tak sekutukan Allah, insya Allah jaminan surga ada di tanganku. Yang kedua, beruntung aku seorang muslim. Ajarannya tidak nyulitkan orang, gak nyusahin orang. Betul gak? Sholatnya berdiri, terus ngapain? Boleh duduk. Kalau habis duduk nggak bisa juga, ngapain? Silakan berbaring. Habis berbaring, sholatin. Habis. Satu ketika melintanglah tali di Masjid Nabawi. Kata Nabi, tali siapa ini? Tali Zainab. Kenapa dipasangnya? Ini Rasulullah, kata sahabat. Jika dia ingin naik ke atas, ingin naik Allah, dia rengkuh tali itu. Kata Nabi, inzah, lepas itu kata Nabi. Lepas. Kenapa? Jika seseorang tak mampu untuk berdiri, duduk saja kata Nabi. Pahalanya sama. Coba ini Pak. Kalau kita musafir, sholat yang 4 menjadi berapa? 2. Yang 2 didempet. Aduh Pak, sayang banget. Saya nggak qobliyah. Ya, itu kan ada qobliyah yang utama, ini jangan ditinggal ini. Bagi orang yang mengamalkannya, dia dapat istana ini. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini ada 12 rakaat sholat yang tolong jangan ditinggalkan. Bahkan boleh diqodho. Ya. Tapi ketika kita musafir kan nggak terasa nih. Aduh, nggak qobliyah zuhur, nggak ba'diyah zuhur, nggak ba'diyah maghrib, nggak ba'diyah isya. Ya. Mana lebih afdal? Ada orang 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar ketika musafir dengan 2-2. Mana afdal? Nah, yang afdal 2-2 itu. Dia bawa mobil sendiri. Saya nggak mau saya nggak mau korting-korting lah. Pokoknya sebelum zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar juga begitu, ada qobliyahnya, maghrib rapi. Yang afdal kata Nabi, innallaha yuhibbu ayyakhudha min rukhsati. Allah tuh suka kalau kita mengambil keringanannya. Kita beragama ini bukan pakai semangat, tapi pakai ilmu. Makanya kata Nabi, man kana lahu safar, barang siapa dia musafir, awil marad atau sakit, sehingga dia qobliyah tidak, ba'diyah tidak. Aduh, tak sayang banget ini. Tapi kalau kondisi normal di sini, qobliyah ba'diyah dia. Kata Nabi apa? Kana lahu mithlun ajrun muqiman sahihan. Dia mendapat pahala seperti kondisi normal. Walaupun Bapak menjamak asar sama zuhur, nggak qobliyah, tak ada ba'diyah, insya Allah pahala qobliyah, ba'diyah udah masuk otomatis itu. Itulah apa namanya, keringanan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semua ajaran agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Orang yang musafir boleh batal puasa nggak? Batal puasa, boleh, boleh, ya. Tapi ini ada 2 pendapat nanti. Yang jelas begini, ada illatnya. Orang itu kata Nabi, kalau dia musafir, nisful azab. Dia terkena separuh azab itu. Maksudnya bertekuk, bengong, jenuh. Gitu. Separuh azab itu adalah, ya menderitanya itu. Maka diringkas-ringkas sholatnya. Ya, illatnya itu tuh. Tapi kalau saya senang, saya berangkat dari rumah, ada kipas angin, ada AC. Naik ke mobil, ada AC. Sampai Soweto ada AC. Sampai pesawat naik ada AC. Sampai Kuala Namu ada AC. Mau ke rumah naik mobil ada AC. Sampai ke rumah udah maghrib. Di mana capeknya saya? Ilatnya ini, ya. Memang ada tekstual. Pokoknya satu musafir batalkan. Tapi yang paling utama adalah lihat ilatnya dalam mazhab Syafi'i. Lihat. Kalau dia capek, 2. Terakhir menutup. Terakhir, ya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Yang terakhir jemaah, beruntung aku menjadi muslim. Semua ajaran agama ini ada kebaikannya buat kehidupan kita. Kata Nabi, ya, makan pakai tangan, wakul biyaminik. Bapak kalau pakai sendok sama tangan, pakai sendok, pakai tangan 1 jam, 1,5 jam kata para ilmuwan hancur makanan. Ya. Pakai sendok 6 jam itu baru busuk. Jadi di kampung saya dulu kalau ada daging rendang pengen direbus supaya matang, itu 2. Dimasukkan daun pepaya atau sudip, tahu sudip itu, sendok panjang itu, taruh di situ, logamnya mengeluarkan
Apa nanti? Untuk melembutkan daging itu. Jadi jika orang pakai sendok lembek sininya, pakai tangan. Dan kata Nabi dijilat. Jilat tanganmu kata Nabi, jilat juga piringnya. Kata Nabi, Nabi cuma mengatakan, fa innakum la tadri min ayyil barakah. Sebab kalian kata Nabi tak tahu di mana letak berkah makanan. Pada makanan nasi yang di tangan atau di piring. Semua piring licin. Dan piringnya apa kata Nabi? Piringnya juga disuruh dijilat. Bagaimana cara menjilat piringnya? Gini, langsung jilat gini. Nanti kata si udah sangkutin aja langsung. Udah licin. Pakai tangan gini. Habis. Kata para ilmuwan apa? Itu akan bisa kalau kita makan pakai tangan dijilat, kata para ilmuwan, keluar keringat kecil di sini, nggak kelihatan itu. Dan itu dapat menyembuhkan penyakit mah. Kecuali penyakit mah tengah malam, mamah. Itu nggak sungguh-sungguh ya. Coba, tahu dari mana Nabi itu? Ya, di kampung saya ada Atuk Abdurrahman, 80 tahun. Kalau orang Melayu itu kalau makan kenduri, ada jambar namanya. Orang makan keliling, 5 orang, satu nampak. Pak Atuk Abdullah ini kalau habis makan disiramkan air ke dalam piringnya, cuci tangan dia. Habis makan dia siramkan, cuci, gubuk-gubuk. Habis itu diminum. Orang melihatnya jijik kan. Tapi sehat, 80 tahun sehat Pak Abdurrahman. Tapi mati juga ujung-ujungnya, ada tua mati lah ya. Masa tak mati-mati. Ya, itu ya. Tahu dari mana Nabi? Orang kalau bersin kata Nabi ucapkan alhamdulillah. Kenapa? 2 hal. Sarafmu bangkit di sini kata Pak Dunu, saraf bangkit. Semacam laptop di restart. Mata berbinar itu. Bakteri terhempas dari jantung. Alhamdulillah. Ya, apalagi pas sholat dia. Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin sekalian. Baca Fatihah ya. Baik. Udah. Yang dengar ngomong apa? Yang dengar. Ya alhamdulillah. Yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Tapi ada syaratnya itu. Kata para ulama, syaratnya yang kau doakan dia, karena dia sedang sehat. Nabi Adam ketika ditiupkan ruh, reaksi Nabi Adam bersin. Bersin itu rahmat. Ya, tapi syaratnya apa? Yang bersin ini kata para ulama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, yarhamukallah. Tapi kan makan lagi dia. Jangan doain ini nih. Kenapa? Karena enggak bersyukur dia. Ya. Tapi kalau berapa kali? 3 kali kata para ulama. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Pas 3 kali habis. Gimana tuh? Capek saya Pak sampai 10 kali dia tak. Gimana caranya? Innalillah. Jangan tinggal lagi. 2 itu kata Bapak. Pertama hadisnya tak ada. Diam saja. Enggak usah. Kita punya kewajiban. Karena gini. Hakul muslim alal muslim. Hak muslim dengan muslim lain. Hak yang bersin, doain dia. Ada 5 itu. Salah satu katanya, wa taqbitul atis. Doakan yang hak dia itu, hak sesama muslim. Harus tunaikan. 3 kali itu, kalau 10 kali kelamaan kan. Pertama, diam. Yang kedua, kalau ingin berdoa, kata para ulama boleh. Syafakallah. Semoga sehat. Dah. Namun kata Nabi menguap. Itu kata Nabi dianjurkan 2 hal. Pertama, Bapak tutup mulut rapat-rapat. Begitu menguap. Tak kuat juga dia. Ambil tangannya. Jangan mangap kayak Qurani lagi. Apa kata Nabi? Jika ada orang menguap sampai bersuara. Apa kata Nabi? Fadhahaka syaitan. Setan mentertawakan dia kata Nabi. Kayak kuda Nil. Itu ya, jadi begini, Nabi itu melarang Pak. Sesuatu yang keluar dari tubuh manusia itu ditertawain itu nggak boleh. Bapak baru tahu hadisin kan? Entah buang angin. Ada orang buang angin, turap. Kata Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Limadza taqhat min ahad? Kenapa ketawa? Ada orang buang angin, kenapa ketawa kata Nabi? Nggak boleh ketawa. Ya.
Kentut itu kan ada dua. Ini bab buang angin. Ada yang bunyi, ada yang nggak bunyi kan. Bahasa Arab yang bunyi itu durotun, tut, sesuai hurufnya. Tut, durotun. Pakai to lagi, tutut. Nah, ada tonya lagi. Ya. Yang kedua kata Nabi pusaun. Pusaun itu tak bunyi, pusaun. Merambat aja ke hidung kita. Ya. Lalu Pak Ustaz, kentut yang sopan bagaimana Pak Ustaz? Kentut yang sopan, kentut yang tak bunyi, tapi baunya kemana-mana. Iya, kita. Nabi nggak apa. Itu ada orang wangi di majelis. Kena menutupi ayat teman ini, Nabi berdiri. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang batal wudu'nya, ya wudu' sama saya. Ini, ada kadang-kadang, jangan tambah-tambah. Ya, jangan ketawain. Karena perilaku mentertawain itu adalah perilaku setan itu. Dia malu sebenarnya itu. Tapi keluarnya begitu dia gesek ini, merah wajahnya, ya. Dirutnya mendengar soalnya. Pecat. Langsung pecat gara-gara kentut. Ya. Jangan diketawain. Satu kata, menguap pertama tadi tutup begini. Yang kedua tutup dulu. Apa kata para ilmuwan? Jika ada orang menguap, kata Pak Iwan, dia tutup mulutnya. Dalam waktu lama, itu mengokohkan dan menguatkan saraf pengingatnya. Sehingga nggak gampang dia pikun didi atau Alzheimer. Tahu dari mana Nabi ini? Beruntung aku menjadi muslim. Ya, ini terlalu banyak sebenarnya. Semua penemuan para ilmuwan itu Pak, ilmiah itu. Rata-rata mereka berbondong-bondong. Bahkan Vladimir Putin ya, membuat undang-undang larangan menistakan agama Islam di negara itu. Karena berbondong orang di Rusia itu Islam. Apalagi di Eropa itu. Mereka melihat agama ini kok sesuai penemuan ilmiah. Saya buat contoh terakhir ya, penutup ini. Satu ketika berkumpullah profesor semuanya. Profesor kulit. Semua yang berambut sama yang botak kumpul semua. Ya, di Thailand. Kenapa? Karena ada profesor kulit di Thailand nih, yang dia ini sering menemukan ilmiah, teori-teori ilmiah. Sehingga mereka suka dari Eropa datang, dari Amerika datang. Karena ada hal-hal baru. Dia pencipta hal-hal baru. Berdiri dia di simposium. Di simposium begini berdiri dia. Saudara-saudara, aku punya penemuan ilmiah. Ternyata katanya, sesuatu yang merasa sakit itu dalam tubuh manusia, itu adalah kulit, kata dia. Kalau kita hunjam di bawah kulit, sakit. Makanya dibedah, dibongkar kulit itu, jantung diambil, enggak apa-apa. Yang sakit itu di atas kulit ini. Jadi yang merasakan sakit, karena di bawah kulit itu kata dia ada saraf. Yang saraf itu merasakan dingin, merasakan panas, merasakan menggigil. Kulit. Di bawah kulit itu tak sakit lagi sudah. Seorang muslim berdiri. Tuan Profesor, yang Anda temukan itu sudah ada di Quran 14 abad yang lalu. Nabi kami sudah menyampaikan. Yang mana itu? Allah berfirman, "Kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan khairaha liyadzuqul 'adzab." Ketika kulit penduduk neraka itu dibakar, hancur, dibuat kulit baru lagi. Liyadzuqul 'adzab, biar dia rasa azab itu. Kenapa air ini dikatakan enggak daging, tapi kulit spesial? Karena yang merasakan perih, melepuh, sakit, kulit. Bahkan di Quran mengatakan, kata Allah, wa qalu li juludih. Nanti orang kafir berkata, kulit, kenapa engkau bisa ngomong? Kenapa engkau menjadi saksi terhadap kami, kata Allah? Kata kulit itu, qalu antaqana Allah antaqa kulli syai'in. Kata kulit, Allah yang buat kami ngomong untuk jadi saksi terhadap dosa-dosa kulit, menjamah, memegang, mengambil uang orang, menampar, memukul kulit semuanya. Karena saksi, share. Profesor ini masuk Islam. Baru lagi Maurice Bucaille ya, dari Perancis ya. Nah, jadi beruntung aku menjadi muslim. Pokoknya Pak, ikuti aja. Ilmuwan dokter dari Inggris mengatakan begini. Jika umat Islam memperhatikan cara hidup dengan Nabi, dengan tiga ini, sesuai Nabi, tiga hal ini, berhenti aku menjadi dokter. Karena sehat orang muslim ini. Pertama, buang air besar kecil sesuai petunjuk Nabi. Yang kedua, makan sesuai petunjuk Nabi. Yang ketiga, tidur sesuai petunjuk Nabi. Udah sehat mereka. Ya, buang air, jongkok, jangan berdiri, makan,
duduk, lalu makannya jangan pakai tangan, segala macam lah aturan Nabi. Yang menunjukkan apa itu? Semua petunjuk Rasulullah itu ada kebaikannya bagi kita semuanya. Beruntung aku menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirnya saya tutup dengan pantun kecil. Tadi pantun dibuka, tutup lagi pantun. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.